Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu lagi dalam Renungan Hidup dalam Iman pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman yang diambil dari Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 sampai 27. Saya akan bacakan bagi setiap kita firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kita menyadari bahwa ketika kita menjalani kehidupan saat ini, banyak hal yang rasanya sulit bagi setiap kita. Apalagi kalau kita bicara tentang bagaimana kita memusatkan hati dan pikiran kita supaya tetap berfokus kepada Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Maka satu nasihat yang diberikan oleh penulis Amsal bagi setiap kita dalam ayat yang ke-27 yang kita bacakan, dikatakan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kenapa? Karena seringkali orang sulit untuk mempertahankan kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-23 dimulai dengan satu kalimat yang berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Dalam bahasa aslinya punya satu makna tempat yang harus dijaga. Sebuah penjara di mana penjaga dikatakan dengan sigap dan siaga berdiri untuk menjaga. Itu adalah satu gambaran yang diberikan ketika penulis Amsal membicarakan tentang bagaimana menjaga hati dari segala kewaspadaan. Satu gambaran yang diberikan supaya apa? Supaya hati itu harus dijaga sedemikian rupa. Kenapa? Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Dari hatilah seluruh kehidupan itu mengalir. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu Saudara, kenapa perlu dijaga dengan segala kewaspadaan? Karena dosa membuat hati manusia selalu menginginkan, selalu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kenapa penulis Amsal memberikan satu nasihat, satu peringatan yang penting ketika dikatakan jagalah hatimu dari segala kewaspadaan? Karena dari hati, dosa membuat hati manusia itu selalu menginginkan dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mulut yang serong, mata yang serong, kaki yang melangkah ke tempat yang lain, mulut, mata, kaki yang melakukan dosa. Maka benar ketika penulis Amsal menasihatkan, jagalah hatimu, jangan menyimpang, tetap berfokus hanya kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, kunci agar kita dapat kuat mengiring Tuhan itu adalah kasih setia kepada Tuhan. Kita akan memperoleh mahkota kehidupan nantinya dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan melakukan setiap ketetapan dan perintahnya. Maka seperti Paulus katakan, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku sudah mencapai garis akhir. Aku sudah memelihara iman dan pada akhirnya tersedia mahkota kehidupan bagi setiap kita. Maka kita sebagai orang-orang yang hidup pada masa kini, mari kita minta supaya Tuhan juga boleh menjaga hati kita. Supaya hati kita itu tetap terpaut hanya kepada Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan, tetap mengikut Tuhan, tetap mencintai Tuhan. Maka minta kepada Tuhan supaya Tuhan boleh jaga hati kita, jaga mulut kita, jaga mata kita, jaga kaki kita, supaya kita tetap berjalan di dalam rencana Tuhan. Kita akan bersama mengakhiri tahun 2022
Dan kita akan bersama masuk di tahun 2023. Biarlah Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya satu harapan yang sama. Tuhan, kasih aku hati yang tetap setia kepada Engkau. Tuhan, kasih aku hati supaya tetap setia mengiring Engkau. Tuhan, kasih aku hati supaya tetap setia untuk mengikut Engkau. Dan minta kepada Tuhan supaya Tuhan boleh menjaga mulut kita, menjaga mata kita, menjaga hati, menjaga kaki kita, menjaga seluruh kehidupan kita jauh dari dosa dan tidak melakukan dosa. Tuhan menolong saya dan Bapak Ibu Saudara untuk hidup hanya menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan saja. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman yang sudah kami dengar ya Tuhan. Biarlah firman ini boleh menuntun dan memimpin langkah hidup kami, supaya hidup kami menjadi orang-orang yang hidup menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.